MK semakin disoroti. Denny Indrayana bocorkan satu keputusan berujung nyapresnya anak Jokowi. Membocorkan rahasia negara. Dengan singkat saya katakan itu tidak ada rahasia negara yang bocor karena yang saya dapat informasinya bukan dari Mahkamah Konstitusi. Yang memberikan informasi, sejawat yang memberikan informasi, orang yang memberikan informasi, orang yang sangat kredibel itu bukan dari MK. Jadi kan berarti tidak ada kebocoran rahasia negara. Kenapa saya segera mengambil sikap itu? Supaya kemudian kita fokus advokasinya pada putusannya. Maksud dari tweet itu kan itu. Maksudnya adalah agar ini sebagai bagian dari kontrol publik, agar putusan MK-nya tidak kemudian keluar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjadi The Guardian. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana buka suara terkait dengan sejumlah perkara yang masih dalam penanganan di Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang disoretinya terkait gugatan akan syarat minimal umum untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Denny mengatakan gugatan ini dapat berujung terjadinya efek domino terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia. Salah satunya lewat terbukanya kesempatan bagi Gibran Rakabuming maju menggantikan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian membuka peluang Mas Gibran bisa maju sebagai calon di Pilpres 2024. Tweetnya seperti yang dikutip oleh Suara Liberté, Selasa 6 Juni 2023. Dengan demikian, dalam unggahan video yang ada dalam akun Twitter pribadi akademis ini, Denny mengatakan bahwa cukup besar kemungkinan lolosnya gugatan dari Partai Solidaritas Indonesia ini. Dengan terkabulkannya gugatan tersebut, bukan tidak mungkin semakin panjangnya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Jokowi lewat Gibran. Unggahan pakar hukum ini ditanggapi secara beragam. Tak sedikit yang sependapat maupun kontrak dengan Denny Indrayana. PSI didirikan untuk menggalang gerakan politik yang dilandasi oleh rasa solidaritas untuk kemanusiaan. Artinya, visi misi partai ini jelas. Masih Anda umpamakan sebuah skoci politik personal. Tweet @AntungRidwan. Terlalu berandai-andai dan berkhayal, serta analisa yang kebablasan, Prof. Saya respek kepada Anda sewaktu masih mengajar HTN di UGM. Tapi makin kesini ketika terjun ke politik praktis, banyak membuat statement yang anfaedah. Tweet @masaal. Nah kan, kejutan Cawapres Anies Mahya @Gibran_tweet. Kelakar @BFOR_BAM. Partai Solidaritas Indonesia mengajukan uji materi batas usia minimal Capres dan Cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu untuk memberikan anak-anak muda ruang untuk memimpin. Menurut kami, anak-anak muda Indonesia perlu diberikan ruang untuk memimpin. Karena itu, PSI merasa perlu dan penting untuk memperjuangkan hak konstitusi 21,2 juta anak muda Indonesia usia 35-39 tahun. Kata kuasa hukum PSI, Francine Wijojo dikutip dari Primetime News Metro TV, Jumat 2 Juni 2023.